Yamin 210 60 350 10 Pahlawan dari Sumatera Utara, Tanah Batak, yaitu Raja Sisingamangaraja ke-12. Raja Sisingamangaraja ke-12 lahir di Bakara di tepian Danau Toba sebelah selatan pada tahun 1848. Nama kecilnya adalah Patuan Bosar, gelar Opu Pulau Batu. Sebagaimana leluhurnya, gelar raja dan kepemimpinan selalu diturunkan dari pendahulunya secara turun-temurun. Ketika Raja Bosar dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja ke-12 pada tahun 1871, waktu itu umurnya baru 22 tahun dalam usia yang masih muda. Raja Sisingamangaraja ke-12 adalah seorang pejuang sejati yang anti penjajah dan perbudakan. Pejuang yang tidak mau kompromi dengan penjajah kendati kepadanya ditawarkan menjadi Sultan Batak. Ia lebih memilih baik mati daripada tunduk pada penjajah. Sisingamangaraja adalah ksatria yang tidak mau mengkhianati bangsa sendiri demi kekuasaan. Ia berjuang sampai akhir hayat. Perjuangannya untuk memerdekakan manusia bermata hitam dari penindasan penjajahan si mata putih atau si boter mata dalam bahasa Batak. Tidak terbatas pada orang Tapanuli atau Batak saja, tetapi diartikan secara luas dalam artian nasional. Semua orang yang bermata hitam dianggapnya sebagai saudara dan harus dibela dari penjajah si mata putih atau si boter mata. Ia merasa dekat dengan siapa saja yang tidak melakukan penindasan tanpa membeda-bedakan asal-usul. Maka ia pun mengangkat panglimanya yang berasal dari Aceh. Perjuangan Raja Sisingamangaraja ke-12 melawan Belanda dengan keberhasilan kolonial Belanda pada Perang Padri melapangkan jalan bagi pemerintahan kolonial Minangkabau dan Tapanuli Selatan. Minangkabau jatuh ke tangan Belanda, menyusul daerah Natal, Mandailing, Berumun, Padang Bolak, Angkola, Sipirok, Pantai Barus, dan kawasan Sibolga. Karena itu, sejak tahun 1837, Tanah Batak terpecah menjadi dua bagian, yaitu daerah-daerah yang telah direbut Belanda menjadi daerah gubermen yang disebut Residen Tapanuli dan Onderhoornsheden. Secara administratif tunduk kepada gubernur Belanda di Padang. Sedangkan bagian Tanah Batak yang merdeka atau Deof Hanankele Batak Belanda. Sampai tahun 1886, hampir seluruh Sumatera sudah dikuasai Belanda, kecuali Aceh dan Tanah Batak yang masih berada dalam situasi merdeka dan damai di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja ke-12 yang muda. Pada tahun 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan tentaranya melalui pantai-pantai Aceh. Saat itu, Tanah Batak di mana Raja Sisingamangaraja ke-12 berkuasa masih belum dijajah Belanda. Tetapi ketika 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1876, Belanda mengumumkan Eggeris Belsuit tahun 1876 yang menyatakan daerah Silindung, Tarutung, dan sekitarnya dimasukkan kepada kekuasaan Belanda dan harus tunduk kepada residen Belanda di Sibolga. Raja Sisingamangaraja ke-12 cepat mengerti siasat strategi Belanda. Kalau Belanda mulai menguasai Silindung
tentu mereka akan menyusul dengan menguasai Humbang, Toba, Samosir, Dairi, dan lain-lain. Raja Sisingamangaraja ke-12 cepat bertindak. Beliau segera mengambil langkah-langkah konsolidasi. Raja-raja Batak lainnya dan pemuka masyarakat dihimpunnya dalam suatu rapat raksasa di Pasar Balige bulan Juni 1876. Dalam rangka rapat penting dan bersejarah itu diambil 3 keputusan, yaitu sebagai berikut. 1. Menyatakan perang terhadap Belanda. 2. Gending agama tidak diganggu. 3. Menjalin kerjasama Batak dan Aceh untuk sama-sama melawan Belanda. Pada tahun 1877, mulailah Perang Batak yang terkenal itu, yang berlangsung 30 tahun lamanya. Dimulai dari Bahal Batu, Humbang, Berkobar, rakyat yang ganas selama 3 dasawarsa. Belanda mengerapkan pasukan-pasukannya dari Singkil Aceh, menyerang pasukan rakyat semesta yang dipimpin Raja Sisingamangaraja ke-12. Pasukan Belanda yang datang menyerang ke arah Bakara, markas besar Raja Sisingamangaraja ke-12 di Tangga Batu dan Balige, mendapat perlawanan yang berhasil dihambat. Belanda berkobar raktik. Pada babak berikutnya, ia menyerbu kawasan Balige untuk merebut kantong logistik Raja Sisingamangaraja ke-12 di daerah Danau Toba, untuk selanjutnya mengadakan blokade terhadap Bakara tahun 1882. Hampir seluruh Balige telah dikuasai Belanda, sedangkan Lagu Boti masih tetap dipertahankan oleh Panglima Raja Sisingamangaraja ke-12, antara lain Panglima Opu Pertahanan Sopo Bolon, tempat menyimpan dan peralatan jatuh ke tangan Belanda. Untuk hasil-hasil Lagu Boti pertanian, jatuh juga setelah untuk Belanda menyimpan perbekalan. mengerahkan Ini adalah Sopo Bolon, pasukan tempat penyimpanan peralatan dan hasil-hasil batalion pertanian, tentara juga untuk menyimpan bersama perbekalan. barisan penembak meriam. Raja Sisingamangaraja ke-12 membalas penyerangan Belanda dari Balige ke arah Kota Pardede. Pasukan Raja Sisingamangaraja ke-12 juga dikerahkan berupa kekuatan laut dari Danau Toba yang menyertakan pasukannya sebanyak 800 orang dengan menggunakan 20 losu balon. Pertempuran besar pun terjadi. Pada tahun 1883, Belanda benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya, dan Sisingamangaraja ke-12 beserta panglimanya juga bertarung dengan gigih. Tahun itu, di hampir seluruh tanah Batak, pasukan Belanda harus bertahan dari serbuan pasukan-pasukan yang setia kepada perjuangan Raja Sisingamangaraja ke-12. Namun pada tanggal 12 Agustus 1883, Bakara, tempat istana dan markas besar Raja Sisingamangaraja ke-12, berhasil direbut oleh pasukan Belanda. Raja Sisingamangaraja ke-12 bergegas ke Dairi bersama keluarganya dan pasukan yang setia. Juga ikut panglima-panglima yang terdiri dari suku Aceh dan lain-lain. Regu pelacak dari Afrika juga didatangkan untuk mencari persembunyian Raja Sisingamangaraja ke-12. Barisan pelacaknya terdiri dari orang-orang Senegal. Oleh pasukan Raja Sisingamangaraja ke-12, barisan musuh ini dijuluki dengan Sigurba Ulu Nabirong. Tetapi pasukan Raja Sisingamangaraja ke-12 pun terus bertarung. Panglima Sarbu Tambolon menyerang tangkis Belanda di Butar, sedangkan Belanda menyerbu di Lintong dan berhadapan dengan Opu Babiet Situmorang. Tetapi Raja Sisingamangaraja ke-12 menyerang di Lintong, Ninguta, Kutaraja, Simangarosang, Kota Paung, Persingguran, dan Polung. Panglima Raja Sisingamangaraja
yang terkenal Amangdapong Simanuleng tertangkap dan tokoh Permalim yang menjadi penasihat khusus saat Raja Singamangaraja ke-12 juga ikut tertangkap, yaitu Guru Somaling Pardede, ditawan Belanda pada tahun 1889. Pada awal abad ke-20, Belanda mulai berhasil menguasai Aceh sehingga pada tahun 1890 pasukan khusus Marsose yang tadinya ditempatkan di Aceh dikerahkan untuk menyerang Raja Singamangaraja ke-12 di daerah Parlilitan. Mendapat serangan dari pasukan Belanda yang secara tiba-tiba dan menghadapi persenjataan yang modern dari Belanda, akhirnya perlawanan gigih pasukan Raja Singamangaraja ke-12 pun terdesak. Dari situlah ia dan keluarganya serta pasukannya menyingkir ke Dairi. Raja Singamangaraja ke-12 melanjutkan peperangan secara berpindah-pindah dari daerah Parlilitan selama kurang 22 tahun. Pasukan Raja Singamangaraja ke-12 dari Dairi ini merupakan gabungan dari suku Batak dan suku Aceh. Pasukan ini dipimpin oleh putra Raja Singamangaraja, yaitu Patuan Nagari. Pihak Belanda pun juga melakukan upaya pendekatan atau diplomasi dengan menawarkan Raja Singamangaraja sebagai Raja Batak, sebagai Sultan Batak dengan berbagai hak istimewa sebagai mana lazimnya dilakukan Belanda di daerah lawannya. Tapi Raja Singamangaraja ke-12 pun menolak tawaran itu, sehingga usaha untuk menangkapnya mati atau hidup semakin diaktifkan. Setelah melalui pengepungan yang ketat selama 3 tahun, akhirnya Raja Singamangaraja pun dan markasnya diketahui oleh serdadu Belanda. Tahun 1907, pasukan Belanda yang dinamakan Kolonel Macan atau Brigade Setan mengepung Raja Singamangaraja ke-12. Pada tanggal 17 Juni 1907, di pinggir Bukit Aik Sibulbulon, di suatu desa yang bernama Sionam Hudon, di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi yang sekarang gugurlah Raja Singamangaraja ke-12 oleh pasukan Marsose Belanda yang dipimpin oleh Kapten Christoffel. Raja Singamangaraja gugur bersama kedua putranya, yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi serta putrinya Lopien. Raja Singamangaraja ke-12 yang kebal akan peluru tewas terkena percikan darah putrinya Lopien yang gugur di pangkuannya. Sekian dan terima kasih, Horas.